Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, dan Imam Kuskupan Sintang. Pada hari ini, renungan kita akan diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atapmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, seringkali kebenaran itu menyakitkan. Kalimat ini mungkin terdengar akrab bagi kita, atau mungkin masing-masing dari kita pernah mengalaminya. Para saudara, hal ini rupanya tidak hanya terjadi pada masa kita hidup sekarang ini. Rupanya hal ini sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Kebenaran itu sudah tampak sangat menyakitkan. Dan bahkan Yesus pada 2000 tahun yang lalu sudah mengingatkan kita pada Injil yang kita dengarkan hari ini dan juga pada hari kemarin. Manusia mungkin selama 2000 tahun ini berkembang dari setiap atau dari segala aspek kehidupannya. Namun rupanya sifat dasar manusia tetaplah sama. Kita tahu dengan baik, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, Ia menyampaikan kebenaran tentang mereka. Ia menyampaikan kebenaran yang rupanya menyakitkan bagi para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kebenaran yang membuat mereka jengkel, kebenaran yang membuat mereka merasa dihina oleh Yesus. Dan kebenaran itu membuat mereka justru ingin mencari Yesus dan ingin menghukum mati Yesus dengan berbagai macam cara. Kita tahu ini dengan baik dalam kitab suci. Yesus dalam hal ini menunjukkan bahwa Dia sekalipun dikejar-kejar oleh karena kebenaran yang Ia wartakan, Ia tetap teguh untuk mewartakan kebenaran itu, sekalipun kebenaran yang menyakitkan memang. Kebenaran yang sekalipun menyakitkan, rupanya juga kebenaran ini sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Kebenaran juga sangat dicari oleh banyak orang. Kita
mungkin pernah mengalami ketika kita mengetahui sebuah kebenaran, kita akan menarik nafas lega. Kita akan menarik nafas lega karena rupanya ini kebenarannya. Rupanya itu kebenarannya. Akhirnya saya tahu kebenarannya. Kita akan lega karena kebenaran itu. Sehingga kebenaran rupanya melegakan. Lalu apa artinya? Artinya adalah ketidakbenaran itu menggelisahkan hati manusia. Hati manusia akan selalu menuntut agar kebenaran terungkap. Hati manusia akan menuntut agar kebenaran menampakkan wajahnya dalam keseharian. Hati manusia merindukan kebenaran. Bagi kita orang Kristiani, kebenaran bukan saja menjadi itu yang harus kita wartakan. Kebenaran itu justru harus membentuk diri kita. Kebenaran harus memformat diri kita, memperbaharui diri kita, dan menjadikan kita murid-murid Kristus yang sejati. Apa maksudnya dari ini semua? Maksudnya adalah kebenaran itu harus menjadi rambu-rambu bagi kita dalam hidup keseharian. Ya mungkin kebenaran itu tidak selalu enak. Kebenaran tidak selalu enak karena jika kita melakukan kebenaran, barangkali halnya justru kita menyangkal diri kita. Kita menyangkal kemauan atau kita menyangkal keinginan daging kita dengan hidup dalam kehendak roh. Kita hidup dalam kehendak roh dengan melakukan kebenaran. Ya memang manusiawi apabila kita merasa berat, merasa sulit dalam melakukan kehendak roh, tapi inilah yang diinginkan Yesus. Yesus ingin kita bertindak melebihi kodrat kemanusiaan. Yesus ingin kita bertindak melebihi prinsip-prinsip kemanusiaan yang sering kalah dengan kehendak daging. Yesus ingin kita hidup dalam roh. Yesus ingin kita hidup dalam kebenaran. Yang hal ini adalah kebenaran iman. Dengan hidup dalam kebenaran iman, kita justru akan mengakui Yesus, kita akan mengenalkan Yesus di depan manusia. Seperti yang Yesus katakan tadi, apabila kita mengakuinya di depan orang, di depan manusia, maka ia pun akan mengakui kita di depan Bapa di surga. Demikian apabila kita hidup dalam kebenaran, kita mewartakan Yesus dalam kebenaran itu, yakinlah akan janji Yesus bahwa ia akan menyambut kita dalam kediaman abadi kerajaan surga, sebab ialah tuan rumahnya. Ialah yang mempunyai kerajaan surga. Mari para saudara, kita membiarkan diri hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, agar kita layak untuk janji Yesus yang ia berikan kepada kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.